akun Fufu Fafa masih menghebohkan. Kita akan membahasnya bersama Muhammad Rosid, dosen komunikasi politik Universitas Pancasila Jakarta. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Rama. Heboh soal akun ini masih berlanjut dan terus-menerus diperbincangkan di dalam masyarakat. Tanggapan Anda gimana, Mas? Ya, baik. Ini kan isu yang sangat viral ya belakangan ini. Akun Fufafa itu apakah miliknya Gibran atau miliknya orang lain? Ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Karena memang belum ada lembaga resmi, khususnya dari pemerintahan, yang memberikan keputusan akun ini sebetulnya miliknya siapa? Gibran atau miliknya orang lain? Karena Gibran sendiri ketika ditanya, justru Gibran tanya yang pemiliknya, bukan tanya saya, seperti itu. Kemudian juga beberapa, misalnya seperti Menteri Komunikasi Budi Ari, kemudian juga yang lain, itu juga seakan-akan tidak percaya bahwa ini adalah akunnya Gibran. Pihak oposisi misalnya seperti Roy Suryo dan beberapa pengamat yang lain, itu memastikan 99,9% akun itu ceto welo-welo miliknya Gibran, begitu kan. Kalau udah pakai ceto welo-welo itu, wah udah pasti sebetulnya, begitu. Nah, saya pikir kalau dari pandangan perspektif komunikasi ya, dalam teori komunikasi itu ada teori groupthink. Teori groupthink itu adalah teori komunikasi kelompok, di mana keputusan-keputusan itu cara pengambilnya bukan soal logika dan rasional, tetapi lebih mementingkan soliditas kelompoknya. Jadi mereka sebetulnya sudah berhadapan-hadapan. Ini adalah kubunya pendukungnya Jokowi, pendukungnya Gibran, dan ini adalah pendukungnya kelompok lain yang kemudian dia mencoba untuk melakukan isu ini viral, menyerang kepada kelompoknya Gibran. Jadi kalau sudah masuk ke groupthink, itu sebetulnya yang dicari bukan persoalan apakah akun itu benar atau salah, tetapi adalah mereka mempertahankan soliditas kelompoknya masing-masing. Tapi sebetulnya kebenaran akun ini juga harus dicari. Kenapa? Karena ini menyangkut public figure, menyangkut orang besar, menyangkut wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau memang benar ya, seorang wakil presiden masa lalunya dia menjadi buzzer semacam itu. Dia menghina, membuat hate speech, kemudian yang dihina tidak hanya 1-2 orang, bahkan artis pun juga dikomentari. Dan komentar semuanya negatif. Nah, ini lembaga-lembaga pemerintahan harusnya juga serius untuk menangani apakah ini akunnya Gibran atau akunnya orang lain, begitu. Nah, apakah untuk memastikan bahwa itu benar milik Gibran atau bukan, itu harus dilakukan oleh otoritas itu ataukah oleh masyarakat? Ya, saya pikir memang ketika kita mencari akun yang benar di sosial media, karena kalau kita bicara sosial media itu kan hutan rimba ya. Di sana itu ada akun asli, ada akun fake, akun palsu, kemudian anonim dan sebagainya. Yang itu semuanya itu kerap kali masyarakat juga tidak tahu persis bahwa ini sebetulnya akun siapa. Tetapi dengan misalnya relate antara postingan, kemudian konsistensi postingan ya, dari masa ke masa, kemudian dia melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang dianggapnya punya rival dan sebagainya. Itu memberikan indikator sebetulnya. Akun ini sebetulnya miliknya seseorang, orang yang memang memiliki pengaruh besar sekarang. Ini yang kemudian membuat akun ini masih menjadi misteri. Sementara netizen itu kan semakin penasaran itu. Dia ingin membuktikan, memverifikasi, dia mengirim GoPay ternyata tercantum nama Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu sebetulnya indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai alat ukur akun ini sebetulnya miliknya siapa. Nah, itu pada akhirnya kekuatan mana yang memungkinkan, ibaratnya gitu kan, ada dua kubu ini kan, dua kubu yang menuduh ini Gibran, yang kubu yang lain adalah
bukan Gibran. Saya pikir kalau untuk saat ini, Gibran ini kan posisinya sebagai anaknya seorang presiden ya, dan dia memiliki relasi kuasa. Artinya kalau hingga saat ini kemudian ada lembaga resmi negara yang kemudian memutuskan akun ini milik Gibran, saya pikir kita tidak berharap banyak seperti itu. Nah, barangkali kemudian nanti setelah dilantik, kemudian Prabowo menegaskan bahwa akun ini harus dicari pemiliknya. Nah, baru kemudian bisa jelas akun ini sebetulnya milik siapa. Karena gini, karena ketika Gibran misalnya, ya itu akun saya, kemudian beberapa orang dekatnya juga menekan begitu, ini kan punya dampak politik begitu. Ini kan punya dampak politik yang besar bahwa Gibran ini dulu melakukan suatu tindakan yang negatif dan dia menggunakan sosmednya untuk menyerang seseorang. Yang seseorang itu ternyata tahun 2024 berpasangan dengan Gibran sebagai capres dan Gibran sebagai wapresnya. Nah, dampak politiknya terlalu besar. Sehingga ini juga akan mempengaruhi sikap Prabowo terhadap Gibran ya. Karena dia tidak menyangka bahwa kalau ini benar-benar Gibran, kalau ini benar-benar Gibran ya akunnya itu, maka Prabowo tentu saja memiliki sikap yang bisa berbeda begitu sebelum akun ini muncul. Begitu. Tapi kan dari Dasko kan sudah menyatakan tidak akan menggubris, tidak ambil pusing lah terhadap siapa pemilik akun ini. Itu bisa nggak dipergunakan sebagai parameter atau pegangan kita kelak ketika mereka menjadi seorang presiden dan wakil presiden? Tidak akan tidak mengungkit lah istilahnya. Ya, kalau netizen, saya pikir tidak mudah mempercaya itu ya. Kalau netizen, karena tadi kan sudah ada gejala groupthink tadi, bahwa netizen atau orang-orang tertentu itu yang menempatkan diri sebagai oposisi tetap meyakini bahwa itu adalah akunnya Gibran. Tuh. Tetapi kalau menurut saya bahwa karena tadi ini sebetulnya tergantung dari Prabowo juga. Kalau Prabowo mengatakan siapapun pemilik akun ini, mau Gibran atau orang lain, saya tidak peduli. Saya hanya memberikan bangsa dan negara ini maju. Kalau begitu selesai itu. Selesai. Tetapi ketika Prabowo juga diam saja, tidak berkomentar, isu ini akan semakin besar, semakin viral begitu. Dan posisi Gibran juga menggantung karena posisi Prabowo juga tidak ada respon begitu. Tapi kata Dasko kan menyatakan bahwa ungkapan Prabowo atau bukan kan itu tidak bisa mewakili pernyataan Prabowo. Ya, sebetulnya bisa mewakili, tetapi alangkah lebih baiknya ketika Prabowo langsung, itu jelas akan berpengaruh besar terhadap persepsi publik begitu. Artinya, apakah akun itu miliknya Gibran atau tidak, itu sudah tidak jadi masalah karena Prabowo sudah ikhlas, barangkali seperti itu. Yang artinya, Mas, apakah ini strategi tertentu dari Prabowo untuk membuat ketidakpastian soal sikap dia atau seperti apa kira-kira, Mas? Saya pikir hingga hari ini Prabowo juga masih mengamati tentang isu ini kan, sebelum ia kemudian berkomentar. Karena memang komentarnya Prabowo itu juga akan memberikan makna tersendiri ya, baik itu bagi Gibran maupun bagi kelompok-kelompok yang memang mengaku atau mempercayai bahwa akun ini milik Gibran. Karena ini penting, tadi saya katakan bahwa seorang wakil presiden itu harus memiliki etika, memiliki sikap negarawan. Tetapi kalau dia kemudian memiliki rekam jejak yang negatif, ya kemudian menyerang rival dengan membabi buta, dengan cara-cara kasar, bahkan dengan cara-cara yang sampai tidak senonoh dan lain sebagainya. Pada masa itu ya? Pada masa itu, tetapi ini kan rekam jejak yang negatif. Gibran akan memiliki sanksi sosial dari masyarakat. Integritasnya dipertanyakan nih Mas Rema. Sebagai seorang wakil presiden yang dipercaya oleh rakyat Indonesia, memenangkan 58%, integritas Gibran itu akan turun drastis begitu. Meskipun juga ini juga tidak akan masuk ke ranah hukum ya, meskipun, tetapi paling tidak sanksi sosial
dari masyarakat itu ya benar-benar bisa terrealisasi untuk Gibran. Kredibilitas seorang Ya, wapres, kredibilitas seorang wapres, yang integritas, kejujuran, kejujuran juga. amanah. Itu kan menjadi rumit ya. Iya, Dalam arti gini Mas, kalau kubu dua tadi, groupthink tadi itu mengarah pada bahwa keyakinannya, punya kebenarannya masing-masing. Menurut saya ini bisa membahayakan nggak di posisi Gibran? Ketika tadi masyarakat tetap meyakini ini punyanya Gibran misalnya. Ya, saya yakin kalau beberapa netizen atau masyarakat itu meyakini bahwa itu akun milik Gibran, dia akan pegang teguh keyakinan itu. Akan pegang keyakinan itu bahwa akun itu milik Gibran. Ya. Gibran dianggap orang yang tidak bermoral. Gibran dianggap orang yang tidak punya sikap negarawan. Dia akan meyakini itu. Tapi bagi mereka yang memang bagian dari sirkulasi pemerintahan ini ya, nah mereka tetap mempertahankan. Karena apa? Bukan persoalan apakah itu akun Gibran atau bukan Gibran, tetapi adalah ini kan mereka ingin menciptakan soliditas kelompok internalnya masing-masing. Sehingga terkesan misalnya seperti Menteri Komunikasi Budi Ari itu, dia melindungi Gibran bagaimanapun juga. Karena ada kaitan relasi kuasa. Dia sebagai menteri, dia melindungi anak presiden dan sebagainya. Sehingga bukan objektivitas yang diprioritaskan, tetapi ya subjektivitas masing-masing gitu.